Oke. Sekarang pen ya. Oke, baik rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak sudah hadir di webinar ini ya. Jadi hari ini topik bahasan kita adalah manage router Anda menggunakan public ya, dynamic public IP. Ya, nama saya Ahmad Mardiansyah. Nanti kita akan kolaborasi di sini dengan Mas Taufik ya. Dia nanti Mas Taufik nanti akan yang bahas topik selanjutnya. Agenda ya, seperti biasa ya, kita akan intro, kemudian requisite knowledge, DNS, public address dan dynamic public IP address. Ya, introduction bagi yang baru tahu ya, kita adalah GLC Garda Lintas Cakrawala, kita base di Bandung. Area kita adalah training dan IT consulting. Kita partner untuk Mikrotik, Ubiquiti, Linux. Kita bikin produk juga, GLC Radius Manager, billing untuk billing, dan kita melakukan regular event seperti kita sekarang. Trainer, nama saya Ahmad Mardiansyah, saya base di Bandung. Saya pengguna banyak banyak teknologi, Linux, Mikrotik, Ubiquiti, Cisco, PHP, Python, data science juga, ya banyak ya. Ya, jadi intinya untuk konsultan ya, kebanyakan untuk konsultan. Jadi untuk networking, sistem admin atau integrasi. Saya punya LinkedIn account di sini ya. Kalau teman-teman punya LinkedIn, yuk kita connect di sini ya. Lebih satu teman tuh kurang ya, tapi kalau satu musuh aja udah banyak. Gitu ya. Jadi lebih baik kita cari teman saja nih. Untuk experience, nah ini kita ya lakukan kebanyakan tentang network ya, tahun 2001 sampai 2016 di sini. Tapi yang sebelum-sebelumnya udah banyak juga ya. Ini cuma 5 tahun terakhir aja ya. Ya, kebanyakan di networking. Sebelumnya saya di telco ya, dan ngerjain beberapa aplikasi juga ya. Tentang webinar sendiri kita mulai dari tahun 2010 ya, topiknya terutama 3 ya, networking, sistem admin ya, yang biasanya berbasis Linux dan programming ya gitu. Jadi kalau teman-teman juga pingin pingin join ya nggak apa-apa ya, silakan seperti Mas Taufik ini ya, kita senang juga ya. Jadi paling tidak kita udah subscribe Zoom ya. Sayang kalau nggak kepake gitu ya. Gitu. Ya, sekali lagi teman-teman ya, silakan join di sini, sharing aja gitu ya. Ya, ringan-ringan aja. Oke, begitu dari kita. Nah, kemudian dari teman-teman silakan di sini ya, di chat boleh perkenalkan diri dari mana, background-nya apa gitu ya. Paling tidak kita tahu lah ini siapa nih orang ini kan gitu ya. Kasih tahu lah ya dirimu di sini. Prerequisite jadi paling tidak supaya teman-teman mengerti, ada beberapa hal yang paling tidak dianggap sudah mengerti ya. Jadi pernah tahu lah networking itu apa, computer networks itu apa gitu ya, IP address itu apalah gitu, biar nggak hilang banget ini ketika mengikuti. Oke, seperti itu ya, kita lakukan ya, kita review aja ya beberapa knowledge ya. Jadi kita cerita tentang internet. Jadi internet itu awalnya adalah sebuah project research ya, dari ARPA dari Amerika, kemudian dari research itu kemudian liberalisasi ya, kemudian sampai sekarang tuh udah banyak banget ya orang pakai internet. Jadi internet itu adalah infrastruktur sendiri, dia menggunakan teknologi sendiri, dan kenapa dia banyak sekali dipakai karena sifatnya terbuka gitu ya, nggak seperti teknologi lain. Jadi zaman dulu ya, kalau orang sebelum internet ya, jaringan komputer udah ada beneran, tapi hanya untuk vendor-vendor aja. Jadi IBM hanya connect ke IBM, Apple sama Apple gitu ya, susah gitu kan. Nah,
dengan adanya internet, jadi yang dimotori dengan protokol IP gini ya, TCP/IP ini, ya kan. Nah, ini yang membuka jalan bagi internet ya untuk dipakai secara luas. Jadi kalau yang protokol lain ya, ini kan dia sangat-sangat proprietary sekali ya. Jadi terserah ya. Zaman dulu digital sama DEC gitu ya, IBM sama IBM ya. Ya, mereka nggak bisa saling connect. Nah, dengan adanya internet ya, ya meskipun dia hardware-nya beda, nah, tetapi ada hal yang sama di sini. Nah, mereka bisa connect. Oke. Nah, jadi setelah internet semua bisa connect ya. Apapun OS-nya, apapun hardware-nya, ya mereka tetap bisa connect. Ya dulu Apple logonya begitu ya, ada warna-warni. Tetap aja ada Apple-nya, cuma warnanya beda. Sekarang udah warnanya silver-nya. Nah, jadi kenapa kita pakai internet tadi ya? Dia sifatnya terbuka, ringan ya, dan intelligence pada edge-nya ya. Jadi tidak ada sentralisasi aplikasi buat mengatur semua itu nggak ada gitu. Ya pada di ujung-ujungnya. Oke, nah jadi sebelumnya itu ketika sebelum ada internet ya ini salah satu keuntungannya ya. Jadi sebelum ada internet ya telepon punya jaringan sendiri, TV kabel jaringan sendiri, internet jaringan sendiri ya kan gini. Nah, repot ya kan. Jadi kita kalau mau bangun jaringan ya gelar kabel 3 kali kan gitu untuk video sendiri, untuk voice sendiri. Ya kan repot ya gitu. Contoh misalnya CCTV itu kan ya. Itu kan harus zaman dulu harus ini apa namanya? Harus pakai kabel koaksial kan dia sendiri gitu. Kenapa sih nggak pakai kabel yang udah ada aja gitu kan? Nah, mungkin saat itu belum support ya, belum support IP. Jadi dengan adanya IP ya, semuanya jadi satu di sini kan ya. Semuanya berbasis IP gitu ya. Apa-apa dilewatkan IP address. Nah, nanti tinggal layer 2-nya juga gitu. Layer 2-nya ada macam-macam, ada fiber optic, koaksial, WiMAX, Wi-Fi, Cat5, Cat6, Cat7, whatever Cat lah gitu ya. Mereka connect ke jaringan yang sama, layer 3-nya sama, IP address. Nah, nanti baru masing-masing akses ke aplikasinya, ya kan? Oke. Terus, nah, jadi kan semuanya connect ke internet tuh, ya kan? Mau tidak mau harus ada lembaga yang ngurusin pengalamatan, ya kan? Gitu. Nah, perusahaan itu, lembaga itu tuh namanya IANA ya, Internet Assigned Number Authority. Jadi dia yang ngurusin IP address ini negara ini IP address-nya ini dan seterusnya. Nah, karena kerjaannya banyak ya kan. Jadi Internet Protocol itu dibuat di RFC 791 ini lama banget ya. Dan ada lembaga internasional namanya IANA. Nah, karena kerjaannya banyak ya satu dunia, dia mendelegasikan ke RIR ya, RIR Regional Internet Registry. Mana aja ya ada 5 ya. Nah, kita di Asia Pasifik ada di sini, PINIC di Brisbane, terus Eropa dan Middle East ya. Itu di RIPE NCC ya, ini di apa namanya? Ada di, saya kurang tahu ya, ada pusatnya di mana. Afrika ya, ini Afrinik. Nah, itu ada di Afrika ya. Nah, kemudian Latin Amerika yang bawah sini ya itu ada LACNIC. Nah, yang di atas itu namanya ARIN ya. Jadi seperti itu. Nah, si APNIC ya, dia nanti akan sharing ke masing-masing negara ya. Nah, jadi nanti Indonesia di sini ya, dia nanti akan APNIC akan siapa organisasi lokal yang mengurusin IP address. Jadi IP address itu sebuah ini ya, resource. Jadi nggak sembarangan orang pakai gitu ya, harus diatur ya kan. Orang bilang internet itu bebas ya, tergantung bebasnya apa gitu ya. Kalau IP address dipakai bebas ya bentrok nanti kan gitu. Ya kan? Harus ada regulatornya, dan regulatornya itu IANA, dan IANA itu ya lembaga internasional ya, nggak di bawah Amerika, nggak di bawah apa, dia komunitas gitu, komunitas internasional gitu ya. Jadi nggak ada satu negara pun yang
yang bisa nutup internet ya. Ya karena internet itu dari awalnya sudah suka sama suka gitu ya. Ya saya connect ke kamu, kamu connect ke saya, kita saling butuh. Saya punya blok IP address, Anda punya blok IP address, kita tarik kabel, kita saling exchange ya. Jadi server di tempat kamu bisa diakses oleh saya punya server bisa diakses oleh jaringan kamu kan gitu ya. Nah, itu apa? Sejarah internet ya. Nah, topologi internet berarti seperti apa ya? Jadi seperti ini ya. Jadi net di sini itu adalah organisasi ya, misalkan ISP. Ya, setiap ISP itu pasti punya network address. Setiap ISP ini pasti punya network address ini. Jadi semua ISP itu pasti punya ini apa? Alamat IP address. Oke, dan alamat IP address-nya adalah alamat IP address publik, ya kan? Jadi kalau punya ISP tapi nggak punya public IP address tuh kayak gimana gitu ya? Itu ISP kayak ISP bukan ISP. Ya, yang namanya ISP pasti punya blok IP address. Terus nanti blok IP address itu digunakan oleh customer-nya gitu loh. Ya, internet nggak apa ISP nggak punya IP address itu macam mana gitu ya. Jadi namanya intranet service provider. Oh iya benar juga. Ya, jadi ya gini ya, ISP beneran ya, ISP beneran itu pasti punya AS number, pasti punya public IP address ya, pasti itu ya. Kalau enggak itu ISP jadi-jadian ya kan. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini Pak gitu ya. Nah, misalkan ya Google itu pasti ada. Jadi setiap kali punya public apa? Setiap kali connect ke IP address ke internet pasti harus punya pasti pakai public IP address. Oh iya, pasti. Ya. Kalau Anda sebuah organisasi dan connect ke internet, Anda juga pasti punya IP address. Oh, jadi nggak harus ISP, enggak. Contoh Google ya. Google itu kan ya sekarang dia ISP. Dulu kan enggak dia ya. Dia kan sekarang jualan IP address, jualan koneksi juga ya di Amerika sana. Sebelumnya kan dia cuma naruh server gitu kan. Tapi dia punya itu blok IP address gitu kan. Nah, di sini misalkan Google, networknya Google, yang ini Facebook, terus yang ini ISP lain, ini ISP lain. Nah, ini ISP Anda gitu ya. Nah, salah satu titik itu adalah Anda gitu. Nah, ceritanya router Anda tuh ada di sini. Nah, itu kan router di sini. Jadi Anda dari sini mau connect router Anda yang ada di sana. Itu lewat internet. Ya kan? Ya kalau nggak pakai IP publik ya gimana mau connect Pak, ya kan? Gitu. Jadi yang namanya ISP ini seperti saya bilang tadi pasti ya yang benar ya. Pasti harus punya AS number. Ya, dan juga diidentifikasikan oleh IP address block. Nah, sekarang IP address-nya itu nggak bisa besar-besar kayak zaman dulu. Zaman dulu itu /16, /20, ya kan? /11, itu ada itu zaman dulu. Dulu banget, 20 tahun 90-an itu ya masih lo bisa gitu dapat segitu kan. Perusahaan besar ya kan, IP address foya-foya ya kan. Soalnya nggak mikir gitu internet bakalan jadi besar, orangnya banyak, itu nggak mikir dia. Udah kasih aja. Berapa sih /8 udah ambil aja gitu. Sekarang baru bingung ya kan. Buset tinggal dikit kan gitu ya. Ayo pada ke IPv6. Males ah. Karena ini ya, apa namanya, IPv6 itu ya dilema juga. Kalau nggak kepepet tuh kan orang males ya. Kalau misalkan Anda transformasi dari 2G ke 3G ke 4G misalnya ya, itu kan jelas ya manfaatnya, ya nggak? Speed jadi cepat kan gitu ya, karena dia ada modulasinya yang berbeda. Kemarin kan kita bahas itu ya, telco ya, kenapa sih kita ke 5G itu? Karena ada requirement di 5G gitu, di mana latency itu nggak boleh lebih dari 1 milisecond. Lo gila ya, apa wireless tapi nggak boleh dari 1 milisecond kan edan banget gitu ya requirement-nya. Coba pakai WiFi apa pakai wireless ASP, wah itu delay-nya kan bisa lama ini. Nah nanti kalau IPv6 itu repot ya kan, jadi server-server juga harus pakai IPv6 sih nggak? Terus Anda juga harus pakai IPv6. Sedangkan nggak semua provider tuh udah siap IPv6-nya. Detik.com mungkin cuma ada IPv4. Jadi begitu Anda dapat IPv6 nggak bisa akses ke detik.com ya kan.
repot lagi gitu. Terus lagian juga kalau misalnya IPv6 apa namanya? Ya belum tentu cepat-cepat amat ya kan. Ya kecepatan kan tergantung dari ISP-nya, ya kan. Ya jadi itulah apa kendala IPv6 gitu. Jadi saya lihat nanti IPv6 itu kalau udah kepepet banget tuh ya kepaksa orang pakai itu semuanya. Sudah habis banget gitu, baru pakai itu. Nah sekarang tuh orang lagi cari-cari ya. Jadi kadang gini, di negara itu, di negara-negara sekarang tuh kan dia ini apa namanya? Apa sih namanya? Rebutan IP address ya kan gitu. Ada negara yang IP address-nya itu penggunaannya gede banget, ada yang kecil banget gitu ya, terutama Afrika tuh. Jadi IP address Afrika tuh sekarang jadi rebutan ini. Dijual beli di pasar gelap gitu. Ya, namanya IP broker gitu ya. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi seperti inilah ya paling tidak teman-teman melihat ya seperti apa IP address itu. Nah, koneksinya bagaimana? Ya seperti ini. Ya, jadi internet itu ya seperti inilah. Ya dari sini nyambung ke sana, nyambung ke sana. Nah, Anda tuh yang cuma satu titik kecil aja di sini, connect nanti ke misalkan IndiHome atau apalah. Nanti IndiHome nanti connect lagi ke routernya dia, router lagi ke bordernya dia, nanti connect lagi ke misalkan Singtel, dari Singtel connect kemana, dari mana kemana lah gitu ya. Oke ya, seperti itu apa koneksi physical connection-nya dia. Oke, ya, bagian saya cukup. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Mas Taufik. Mas Taufik, silakan. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Ya, mana ya? Bisa share screen? Bisa. Oke. Share mana? Wow, wallpaper ya. Wallpaper. Oke, silakan Mas. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Jadi Ya, tadi sudah dibahas sebelumnya untuk masalah IP dengan Pak Ahmad. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu, nama saya M. Taufik Nurhuda. Di sini saya bekerja sebagai salah satu guru, juga IT support di SMK Pelita Pesawaran. Mengenai kelanjutan materi yang tadi, ya biasanya kan kita sebagai IT tuh, ketika kita menjalankan atau memanajemen sebuah router, kebiasaannya biasanya kita sebagai seorang IT harus bisa memanajemen router kita dari manapun. Misalkan kita sedang ada di luar, kemudian kita mau melihat akses router kita itu biasanya dituntut harus bisa. Nah, biasanya untuk hal seperti itu ya membutuhkan public address. Jadi kita harus punya public address yang memungkinkan itu untuk mengakses router kita. Dan juga kan ketika kita melakukan akses dari jaringan luar, yang diharapkan adalah IP-nya atau alamat address-nya itu tidak berubah-ubah, sehingga ketika kita memanggil IP router kita melalui internet itu tetap bisa terkoneksi. Nah, membahas tentang IP sendiri itu kan ada beberapa versi tuh. Ada yang statik, ada yang dinamik. Gimana kalau kita mau berlangganan IP statik itu biasanya kita butuh layanan yang dedicated. Itu kalau kita mau langganan agak mahal tuh biasanya. Nah, yang umum itu biasanya kita menggunakan layanan yang mendapatkan IP public dynamic dari ISP-nya. Biasanya kan umumnya itu yang kita gunakan itu adalah layanan internet broadband. Ya lebih murah bisa kita bilang. Salah satu contohnya misalkan IndiHome atau Biznet atau yang lainnya. Oke. Nah, kalau kita sudah punya public IP, kita bisa juga menggunakan service di DNS nih. Jadi kalau di Mikrotik itu ada fitur namanya IP Cloud. Itu salah satu fitur yang disediakan oleh Mikrotik. Nah, untuk IP Cloud sendiri itu dia sudah tersedia di router OS dari versi 6.14, di mana ketika kita mau mengakses sebuah router atau mengakses router kita dari internet, alamat IP publiknya itu digantikan dengan DDNS atau alamat DNS yang disediakan oleh
mikrotik.com. Nah, kemudian ini juga untuk IP Cloud itu bisa menjadi solusi kalau kita menggunakan atau kita berlangganan ISP yang dia IP publiknya dinamik. Jadi kita nggak perlu khawatir ketika si IP address dari ISP-nya itu pas berubah, itu akan diupdate secara otomatis oleh si router. Di mana koneksi antara router kita ke cloud server Mikrotik itu menggunakan alamat cloud2.mikrotik.com. Jadi ini koneksi antar router kita ke cloud server Mikrotik itu menggunakan alamat ini. Ini contoh untuk fitur IP Cloud-nya. Jadi ini public address biasanya berisi informasi tentang alamat IP yang didapatkan oleh CSP, dan ini adalah DNS name atau IP DNS yang didapatkan dari mikrotik.com. Nah, ini alamat ini yang akan kita akses dari jaringan luar. Nah, untuk percobanya sendiri, kebetulan di sini kan saya atau beberapa teman-teman yang berlangganan salah contoh katakanlah IndiHome itu biasanya kan menggunakan ISP, maksudnya IndiHome biasanya menggunakan modem seri ZTE. Jadi untuk di modem ZTE sendiri itu ketika kita mau mengaktifkan IP Cloud, tentunya modem harus kita setting supaya dia bisa melewatkan koneksinya ke router. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Biasanya kita bisa menggunakan bridge di modem kalau si modem ZTE-nya itu masih mensupport mode bridge. Nah, keuntungannya kita bisa dial up langsung untuk PPPoE-nya ke router Mikrotik, dan ketika sudah dial up langsung ke Mikrotik, tentunya IP publiknya itu langsung terpasang di router. Nah, untuk akunnya itu biasanya kita bisa minta ke customer service-nya untuk akun usernya apa dan passwordnya apa dari layanan yang kita gunakan. Nah, kalau dia nggak support bridge, nah biasanya kita bisa gunakan fitur di modem ZTE itu menggunakan port forwarding atau DMZ. Jadi kalau yang port forwarding itu biasanya kita harus definisikan port berapa yang akan dilewatkan. Atau kalau nggak mau ribet, kita bisa gunakan juga DMZ host yang ada di modemnya, sehingga setiap koneksi yang mengarah ke modem itu akan diarahkan ke si routernya. Nah, ini contoh settingan bridge. Jadi di sini kita pastikan untuk type bridge connection masih ada. Kalau nggak ada, berarti dia sudah modem tersebut sudah tidak mensupport untuk bridge koneksi. Kalau masih ada untuk type bridge, berarti kita bisa gunakan bridge mode. Di sini biasanya kita setting untuk koneksi baru dan port bindingnya. Nah, di sini di router Mikrotik kita bisa pasang akunnya dan kita bisa aktifkan untuk IP Cloud-nya. Kemudian selanjutnya ini misalkan modem kita tidak mensupport untuk metode bridge. Jadi kita bisa gunakan port forwarding atau DMZ. Jadi di sini kita definisikan port berapa yang akan dilewatkan kalau menggunakan port forwarding, dan diarahkan untuk LAN hostnya biasanya ke IP lokalnya si router. Nah, ketika sudah, kita bisa aktifkan IP Cloud-nya. Kurang lebih seperti ini. Oke, untuk live practice, ini saya coba untuk menggunakan real device yang sudah saya pasang sebelumnya. Jadi, sebentar. Oke, di sini saya punya router, satu router. Sebentar. Nah, ini router core. Jadi ini yang terhubung langsung ke modem. Seperti topologi yang ada di yang saya akan coba. Jadi di sini kita punya modem dan kita coba misalkan ada klien dari luar mengakses ke router kita. Dan juga gimana caranya nanti router yang ada di bawah ini, di bawah router core itu bisa kita manajemen juga melalui jaringan luar. Nah, yang pertama,
Oke. Jadi ini tampilan ZTE-nya. Jadi kita bisa cek di sini. Dan terutama yang pertama pastikan juga IP yang kita dapat itu adalah IP public, bukan IP private. Karena kalau dia misalkan layanan yang kita dapat IP-nya private, ya tentunya servisnya nggak akan bisa berjalan. Nah, biasanya di sini kan ketika kita, modemnya masih mensupport bridge koneksi, ini ada dua pilihan, ada route atau bridge. Nah, kebetulan untuk layanan yang saya gunakan ini dia sudah tidak bisa mensupport untuk bridge koneksi. Jadi kita bisa gunakan yang port forwarding ataupun DMZ. Jadi kita masuk ke aplikasi pada settingan modem ZTE-nya. Selanjutnya kita bisa cek di port forwarding. Oke, nah di sini ini kita cukup men-setting. Yang pertama tentunya kita pilih enable untuk mengaktifkan port forwarding-nya. Nah di sini kita bisa pilih protokol apa yang akan kita lewatkan, atau itu baik itu TCP atau UDP, ataupun bisa dua-duanya sesuai dengan kebutuhan. Nah untuk WAN connection ini kita gunakan yang PPPoE yang dari jalur koneksi yang diambil oleh modem. Nah di sini kita definisikan port berapa yang akan diakses oleh yang akan diizinkan oleh si modemnya menuju ke router. Misalkan di sini ada port 80, misalkan kita mau mengakses webvik. Nah, kemudian untuk LAN IP-nya kita arahkan ke IP lokalnya. Di sini untuk modem router core-nya itu kita setting 1.3 dengan LAN port-nya itu 80. Ya, misalkan saya buat satu contoh terlebih dahulu. Misalkan kita mau mengakses router kita melalui webvik dari jaringan internet. Oke. Nah, selanjutnya ini di router core-nya kita cukup aktifkan, ya tentunya basic config harus sudah tersetting. Router harus sudah bisa connect ke internet. Oke, selanjutnya cukup untuk mengaktifkan IP cloud, kita cukup buka di IP cloud, kemudian kita aktifkan di DNS enable dan update time-nya bisa kita aktifkan juga. Oke, sebentar. Oke, nah ini. Jadi ketika kita mengaktifkan, oke di sini juga ada DNS interval, itu kita bisa aktifkan misalkan 1 menit. Jadi nantinya dia akan melakukan update interval di DNS setiap 1 menit. Nah ini adalah IP DNS name yang akan kita akses dari jaringan luar. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan kita melakukan akses, kita coba dulu di jaringan lokal. Oke, nah, ini berarti kita bisa memanggil router kita menggunakan IP cloud-nya. Nah selanjutnya saya akan coba, kita punya remote koneksi klien. Ini dari jaringan selain jaringan saya di luar modemnya. Jadi yang di forward anunya ya, apa webvik-nya? iya, tergantung port. Oh. Ya, jadi contohnya saya contohkan ini pakai webvik dulu. Gitu. Oke. Wow. Dan itu ya, hati-hati kalau 80 ya, pakai port lain aja tuh ya. Iya. Nggak apa-apa, ini Ngeri. router tester doang kok. Bukan router aslinya. Iya. Oke lah. Pasang SSL ya. Sebaiknya tetap juga sih Iya. SSL. Jadi maksudnya begini, kalau misalkan dia portnya 443, pasang SSL. Dia cuma enkripsi aja. Tapi kalau di dalamnya ada bug atau apa kan tetap juga dia nembak gitu. Tahu nih. Tetap aja dia masuk gitu. Bisa aja nanti dia bikin DDoS gitu di situ. Dia ngasih request yang banyak banget ke webvik, webvik-nya di-hang gitu. Jadi dulu pernah presentasi gitu ya, live. Saya coba DDoS itunya, webvik-nya. Jadi hang beneran. Saya nggak bisa connect.
Capek deh. Semoga McCarthy bisa support WireGuard. Oh ya, masih itu ya, testing sekarang itu di versi 7 ya. Oke, itu bisa connect ya dengan Ya, ini cara dari itu. jaringan luar bisa. Kalau Ya, ya, teman-teman mau tester juga bisa sih sebenarnya. ya. Tapi nggak dikasih username passwordnya gitu ya. Ada. Nanti saya sediain nggak Pak? Oh, tapi read only aja. Iya, read only aja. Nah, ya itu silakan ya kalau mau connect gitu. Oke, sebentar. Silakan. Chat, oke. Atau saya kasih akses Winbox, Pak? Ini Formatnya aja, ya terserah. Mavic. Eh, ini aja lah, Webvika aja. Gitu. Mavic aja, Kan oke ini. kalau Untuk, Winbox kan harus buka Winbox lagi oh gitu. iya. Kalau browser tiap OS pasti ada lah gitu. Ya, untuk usernya, dia user 1 sampai, oke. Ini untuk user 1 sampai 5 sih. Bisa user 1, user 2, user 3, user 4, user sampai 3 aja deh. User Ya. 1 atau user 2 atau user 3 untuk password. Aduh, sorry. Itu cukup 1, 2, 3. Oke. Ya. Jadi itu. Jadi coba saya tes kalau dia user 1. Oke, ini dia berarti masuk Ya. ke yang core-nya. Oke. Sip. Mantap. Ini pakai apa nih? CHR. Ini MikroTik asli, real device saya pasang di modem Oh, langsung. oke. Ya, ya, Nah, ya. Kirain di forward ke apa kayak CHR-nya gitu buat tes-tes aja. enggak. Nggak ya? Oh ya, lagian juga ya, ini ya, kalau kita CHR ya, itu nggak ada IP cloud-nya ya. Iya, karena dia kan baca Ah, hardware, Pak. iya, 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 benar. Ya, jadi buat teman-teman sekalian ya, perlu diketahui bahwa yang ada layanan IP cloud, ya. Jadi IP cloud itu adalah alternatif dari DDNS ya. Nah, jadi zaman dulu kalau kita mau connect ke dinam API yang berubah-ubah itu ada di DNS. Jadi di DNS itu layanan ya DNS gitu. Jadi kalau IP address-nya berubah, uh, naming ya DNS name-nya Iya, tetap. Jadi kan manusia itu tidak suka dengan angka ya. Nah maka dari itu dibuatlah sistem DNS. Jadi dia mapping antara domain name ke IP address gitu. Nah, manusia ngingatnya yang mana? Ngingatnya domainannya aja. iya, Terus nanti di mapping oleh si sistem DNS itu. Nah, si di DNS itu menyediakan layanan itu, gitu kan ya. iya. Nah, lama-lama orang pakai DDNS. Nah, Mikrotik mungkin panas gitu ya. Iya. Ini orang Ya pakai sediain deh. DDNS gitu ya. Ya udah, saya juga bikin. Nah, namanya itu pakai apa? Nama dia IP tuh Cloud. IP Cloud ya, IP Iya. Cloud layanan dia. Dan itu free ya. Sepanjang Free Anda asal beli download di router. beli beli hardware-nya ya kan ya. Kalau Iya, CHR nggak bisa tuh. Itu. CHR belum bisa sih kayaknya. Ya, IP Cloud ada tapi kosong isinya kan nggak bisa pakai Hmm. gitu. Gitu. Nah, dia pakai domainnya itu apa? sn.mynamenet.net ya. Iya. Gitu. Dan kemarin itu DNS-nya bermasalah ya beberapa minggu Iya lalu kan. sempat drop itu, Pak. Iya, Cuma jadi 1 hari sih, Pak. Kemarin tuh. seharian ya. Iya, Oh ya, jadi orang sehari aja. nggak bisa pakai itu apa namanya? Nggak bisa pakai connect-connect gitu kan, jadi DNS-nya itu Ah, bermasalah dia. iya sempat drop juga tuh Seharian. website web servernya. Karena kan saya web Ya. server sekolah pakai IP Cloud tuh. Oh iya 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 iya. Jadi nggak bisa diakses dong. Iya, cari Ya yang murah jadi meriah. ya jadi modelnya apa? www.sekolahanu.com ya kan? Di Iya, redirect ke redirect Cinem ke IP Cloud-nya di IP Cloud-nya DNS. ya. Iya, Ya 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 si name. Si name itu canonical name gitu ya. iya. Sip lah.
Oh, di Ini sini lagi kan. ada info dari siapa? Mas Mahar ya. Pakai Duck DNS. Oh, oke. Iya. Ini apa? Layanan di DNS juga ya, gitu. Iya. Oke, ini free juga nih ya. Wow, keren juga nih. Gitu. Sip. Oh, ada skripnya juga. Wow, mantap juga nih. Oh, ya ya ya. Sip lah. Boleh nih. Ya, zaman dulu memang kita ini apa basisnya skrip gitu. Jadi tiap kali ada tiap kali misalkan IP address-nya berubah, kita ngirim skrip ke DNS supaya mengupdate record di DNS. Ya kan? Iya. Kalau duck DNS juga mungkin sama ya konsepnya. Nah, dengan adanya IP Cloud ini kita nggak perlu bikin skrip-skrip lagi, jadi dipermudah oleh si Mikrotik gitu. Oke, terima kasih banyak ini ya apa Mas Mahar ya. Oke, terima Iya. kasih udah berbagi. Lumayan juga nih ya. Bagi yang apa pengen coba ya di Duck DNS ya, ini sudah ada apa? Sudah ada skripnya itu ya, dibagi di di apa tuh? Di chat. Iya. Oke, oke. Ya, silakan nih kalau ada pertanyaan. Ada nih Pak, remote port forwarding melalui VPN. Bisa sih sebenarnya. Oh ya. Jadi mungkin konsepnya gini nih. Jadi kita connect VPN dulu, baru kita bisa melakukan remote. Mungkin supaya lebih secure gitu. Oh ya. Ya, Misalkan ya, ya, gini sih, bisa. mungkin saya coba nih. Biasanya saya juga sih, biasanya remote VPN dulu, baru connect via router pakai IP lokal VPN-nya. Ya, ya, ya. Jadi Misalkan, nggak langsung nembak kayak begini ya. iya, nggak kayak gini langsung. Ya bahaya ini ya. Iya. Ya, ya. Sebentar. Nah, misalkan nggak mau, kalau teman-teman nggak mau ribut nih, kita bisa pakai DMZ host juga. Nah, ini langsung kita arahkan aja dari one connection ke IP routernya. Itu. Ya, ya. Soalnya IP routernya kan di sini kan 1.3. Jadi nanti setiap koneksinya itu diarahkan ke 1.3 sih. Ya, jadi ini sama kayak apa destination NAT Ya, 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 port sama kayak forwarding. NAT. Pokoknya ada IP yang apa request masuk, lempar situ. Ada Eh, yang masuk, lempar situ gitu. Oke, terus sip, sip. ini router core saya coba buat PPP server, PPTP lah yang mungkin yang gampang. Misalkan untuk secretnya kita coba tes password tes. Ini bisa pakai PPTP. Oh, cocok buat yang gaming online pakai konsol. Ya. Maksudnya apa sih? Konsol tuh yang PS gitu kali ya, konsol. Oh, Xbox, PS4. Ya. Oh, oke, oke. Ya, oh, anu Oke. ya, apa? Ya, karena mereka itu kan harus terhubung langsung ya Hmm. dengan internet tuh si Xbox-nya Iya. itu gitu. Nah, saya juga punya tuh apa? Saya juga punya klien itu ya di ISP. Dia ini pakai Xbox. Terus dari situ dia kan connect ke ONU, ya kan? Ah. Dari ONU dia kan dapat IP private ya dari ONU itu kan. ONU itu Hmm. ya modemnya itu. Terus dari modem ke OLT itu pakai IP private. Terus nanti di Waduh. sana di NAT lagi. Jadi NAT-nya dua kali kan. NAT-nya Nanti di dua kali ya. ONU, ya NAT-nya di modem. Habis itu dibawa modem ke routernya ISP, di ISP-nya di NAT lagi. Ya kan karena mereka ini apa IP private kan gitu. Oh Karena IP iya. publiknya nggak cukup gitu. Udah, nah itu Xbox-nya nggak connect-connect tuh gitu. Ya Hmm. bagaimana mau connect? IP address cuma satu dibagi rame-rame kan gitu ya. Iya. Itu sampai beberapa ratus pelanggan tuh. IP address-nya cuma satu ya. Jadi kalau satu lagi nyepam, oh yang lain kena. Iya, iya. Di sini menangnya IndiHome. Oh, Iya. anu ya, karena dia punya IP publik banyak sih itu Ah. dia. Dia pun memang pemain lama sih itu dia modelnya. Ya, dia Telkom tuh dapat slash berapa sih itu? 16 ya. Kalau nggak salah sih 16 ya, Pak. Saya pernah Ya, ini cari. cek ya. 16 men. Oh, iya iya loh tahun 90-an dia apply.
tahun 90-an di sini siapa yang jadi ISP gitu kan. Kerasanya baru sekarang. Waduh. Wah. Kalau apply juga paling dapatnya /24, kalau nggak /23 yang sekarang kan. Hmm. Oke, ini connect ke itu ya, VPN ke Ya, sana saya ya. coba VPN Pakai apa nih, PPTP ya? Yang PPTP gampang aja. aja ya. Oh. Oh ya, Tapi tentang VPN PS. ya. Nanti hati-hati juga kalau teman-teman connect dengan apa namanya? Connect dengan L2TP ya. Jadi Mm-mm. L2TP itu di sisi servernya dia hanya allow satu connection aja dari IP address. Jadi nggak bisa rame-rame L2TP-nya. Jadi ada server A, server L2TP server ya di internet Iya. sana. Terus di balik ONU ya, itu ada dua ini, ada 3 atau 4 itu user L2TP yang connect ke server yang Hmm. sama. Ya berarti kan Secretnya biasanya itu kalau iya. enggak juga. Jadi apa? Ya secretnya ya standar lah. Jadi Hmm. yang berhasil connect pasti cuma satu gitu. Itu Iya. kalau misalkan baca dari RFC-nya memang demikian gitu. Memang gitu Itu ya. memang aturan apa dari L2TP-nya gitu. Pantas saya waktu itu nyoba nggak bisa dua-duaan. Ya. Ya, cuma satu aja yang dia bisa Uh, gitu. Jadi satu berhasil, satu lagi mau Satunya connect nggak putus. bisa. Ya, pasti dia putus lagi. L2TP memang begitu. Nah, kalau solusinya ya berarti uh, yang lain, pakai yang lain. Uh, PPTP. Ya, seperti itu ya, tadi bisa ya. Jadi ini Udah bisa connect ya. kalau lokalnya saya coba nih. Hmm. 10 111. Nah, oke. Nah, itu dia. User 1 misalkan 1 2 3. Oh, sini ada pertanyaan ya. Nah, Oke ya, oke, sudah bisa masuk. connect ya. Jadi Uh, kita lompat dulu pakai VPN, nah itu pakai PPTP test. Dari situ kita baru lompat ke Mikrotiknya gitu. Ini uh, lebih aman ya. ya. Gitu. Nah, kalau bisa VPN-nya tuh jangan di dia lagi gitu. Apa IP-nya beda. Nanti kan dihajar juga. Waduh, habis. Gitu. Jadi apa service-service di router utama jangan diaktifkan dan bisa Hmm. diakses dari luar gitu. Pasti dia apa nyari gitu ya si Biasanya orang-orang kita ganti port hacker aja tuh. sih di IP service-nya. Ya oke, ganti port tapi kan mereka masih bisa coba nyari-nyari Iya. kan gitu. Nah, sebaiknya di itu aja apa di blok aja gitu misalkan Uh, IP service terus kita bisa cek kan boleh ngakses dari IP address mana aja kan itu di whitelist ya gitu. iya. Allow list, sorry. Sekarang nggak boleh yang ngomong whitelist sama blacklist gitu ya, karena itu rasis. Bolehnya allow list apa sama block list gitu aja. Coba lihat IP service bisa minta tolong. IP IP service. service. Oke, ini. Nah gitu. Nah nanti di Nah, ini. available from-nya itu diganti ya. Iya, itu bisa kita Oh, khususkan ya gitu. khusus dari IP address mana aja. Nah itu Ah, lebih aman tuh. Mending gitu. Jadi portnya kita ganti, available from-nya juga kita isi gitu. Jadi enggak ya dari IP apa dari network mana aja boleh diakses. kan Itu kalau udah di internet apa wajib lah barang itu ya. ah, Oke, jadi teman-teman seperti itu ya. Hati-hati ya kalau sudah kita connect ke internet itu ya. Karena di internet kita nggak tahu siapa aja orang ada di sana gitu ya. Apakah dia baik semua itu kita nggak tahu. Oke, di sini ada pertanyaan. Apakah ke depan ada pembahasan 5G dan IPv6? Ya tergantung. Ya 5G mungkin ada, IPv6 juga bisa. Cuma sekarang ini lagi jarang ada yang ini ya provider menggunakan IPv6. Nanti kita coba deh ya IPv6. Jadi ngeping langsung ke situ gitu. hmm. Oke, begitu ya. Itu apa jawabannya. Ya, jadi apakah ada pembahasan 5G lagi? Ada itu teman saya nanti tapi di bagian radio sih dia. Jadi saya dulu kerja di telco kan punya teman-teman di telco gitu. Sekarang saya nggak di telco lagi. Saya di apa namanya nih IT ya networking gitu. Gado-gado lah ya, konsultan Iya. gitu ya. Kadang jadi networking, kadang jadi tukang Linux, tukang install, tukang config ya, terus kadang Multi tukang skill lah. coding gitu. Ya apa kepaksa.
kelihatannya bisa semua ya, kepaksa itunya. Oke ya, seperti itu. Jadi ya salah satu teman saya ada di Saudi Arabia, dia nanti akan join ya di webinar kita tentang ini 5G ya, 5G tapi dari sisi radio. Nah, nanti teman-teman ya paling tidak harus punya basic radio sih, elektromagnetik, apa itu desibel, apa itu frekuensi Rius kayak gitu ya. Nah, karena ini sih yang nggak enaknya telco tuh keren-keren alatnya ya, dia canggih-canggih gitu ya, mahal-mahal pula ya kan. Masalahnya barang itu banyak kan proprietary, nggak bisa Anda order di Tokopedia, itu nggak ada. Ya telco itu gitu proprietary banget gitu ya. Jadi hanya orang-orang tertentu aja, tapi teknologinya tinggi asli. Beda-beda. Misalnya saya dulu di ini ya, saya dulu di telco, saya pakai dulu namanya HLR, saya handle HLR, itu teknologinya biasa canggih itu Pak, dibandingkan kita install Linux biasa itu dia canggih itu, file sistemnya bagus gitu kan. Dulu pakai Solaris, terus ada sistem cluster di situ gitu ya. Terus ada dulu pakai Oracle gitu ya, terus kemudian di situ ada signalware-nya gitu ya. Canggih lah itu barang itu kan. Terus dia ada konsep redundancy, kalau dia pakai 3 server gitu ya. Jadi kalau satu mati, yang lain bisa handle gitu ya. Dan itu nyala terus mesinnya, nggak pernah dimatiin semenjak dia pertama kali integrasi. Dan terakhir saya cek itu ya waktu saya di Senegal itu, dia uptime-nya sampai hampir 900 hari. Kan keren banget. Nggak pernah ngeheng berarti. Nggak ada. Iya kan? Bagus lah gitu. Oke ya, terus siapa ini? Mahar, IP Run. Ya dia bagian Optim ya. Jadi Optim tuh kelihatannya lebih ke ya optimasi. Jadi untuk besar, kalau kita di radio itu kayak di WiFi sinilah ya. Kalau Anda pasang access point, Anda kan bisa setting dia besar powernya berapa, pancarannya berapa ya kan. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil ya kan. Harus pas ya, itu dia. Dan pasnya di mana kan gitu. Nah, jadi nanti dia lakukan semacam ada yang namanya drive test gitu ya. Itu apa pula drive test itu ya kan. Orang-orang awam kan mungkin nggak tahu. Mungkin nanti kita bahas nanti dia. Nanti saya minta dia bahas untuk itulah gitu, bagian radio Optim. Gitu. Jadi banyak orang Indonesia yang kerja di Saudi itu. Di bagian telco itu. Ya alatnya ini sih proprietary gitu. Pasti dia di Indonesia gitu, dia pasti kerjanya di telco juga gitu. Nah, kalau telco gitu ya. Jadi areanya mungkin lebih sempit lah gitu ya di situ-situ aja. Oke, terus ada ada komentar nih 5 jam webinar. Nggak kerja kita nanti. Capek bro. Ngomong aja. Pegel mulutnya. Nantilah. Biasanya sejam gitu. Nanti kita pecah gitu. Nanti request aja ya. Request aja mau topik apa gitu. Kemarin kan kita udah bahas signaling ya kan. Ya kebetulan saya juga dulu kerja ngurusin signaling juga barang itu kan. SCTP. Jadi signaling zaman dulu kita pakai SS7, ada cardnya sendiri SS7 ya gitu. Kalau di luar tuh kelihatannya ini UTP nih, bukan, itu SS7 gitu kan. 8 pin juga kok. Iya benar sama, tapi itu SS7 gitu. Dia signalingnya beda gitu dengan Ethernet nih. Jadi colokannya sama, persis sama gitu. Tapi itu SS7 gitu. Sampai kayak gitu. Nah, terus kita udah nggak pakai barang itu lagi kan. Kenapa ya? Karena terbatas banget kapasitasnya ya kan. Ethernet itu dia sudah sampai 1 giga, 10 gig ya kan, 10 gigabit Mbps. Kalau SS7 itu kecil banget ya kan. Ya rugilah kita beli pakai itu kan. Nah, itu kita bahas ya di signaling kemarin. Habis itu kita bahas evolusi telco ya, mulai dari PSTN kemudian ke 5G ya, apa saja yang ada perubahan gitu ya. Jadi kalau sampai ke LTE itu kan yang banyak berubahnya itu di sisi radio ya, terutama modulasi itu memang keren itu ya. Jadi
modulasi ya makanya yang ada paten-paten itu kan modulasi. Kayak misalkan kenapa 802.11 N atau G itu lebih cepat ya karena tadi itu modulasi ya, dia bisa modulasinya lebih tinggi gitu ya. Jadi modulasi itu kan teknik untuk memasukkan sinyal ke dalam carrier gitu kan. Jadi ada carrier wave, ada data wave gitu. Jadi dua-duanya gelombang dijadiin satu kemudian ditransmisikan. Nah, ketika ditransmisikan itu ya ketika ditransmisikan itu dia dalam bentuk simbol. Terserah nanti kita mau mainkan parameter apa pada modulasinya. Ya parameter gelombang itu kan ada amplitudo, ada frekuensi, ada fase, ya kan gitu. Nah kita tinggal main-main di situ. Nah terus kita asosiasikan simbol tertentu terhadap kombinasi dari parameter gelombang tadi. Gitu. Oke. Kalau SS7 masih dipakai buat interkoneksi antar operator. Ya. Jadi SS7 tetap ya, dan SS7 over IP. Makanya kemarin tuh di webinar signaling kita bahas SCTP ya gitu. Saya kalau akronim tuh nggak hafal ya. SCTP ya googling aja deh. Jadi itu kan ada layer 4. Layer 4 kan session ya kan. Either TCP atau UDP kan gitu ya. Nah, dia itu mengkombinasikan dua-duanya gitu. UDP, TCP jadinya SCTP. Jadi feature dia connection oriented, tetapi dia nggak perlu ada ACK gitu. Kalau TCP kan ada ACK tuh. Dia ngirim dulu. Saya nggak mau ngirim lagi sebelum ada acknowledgement. Baru kirim lagi gitu. Ya jadi reliable sih. Cuma kan lama. Gue harus nunggu ACK lo kan gitu ya. Padahal kan gue mau cepat kirim nih barang gitu kan. Oke, gitu aja ya teman-teman. Terima kasih banyak. Oh ini udah jam 8:30 men. 9 ya? Oke, Kerasa ya. ya? Iya, kadang ngomong tuh kemana-mana aja. Siapa nih? Oke, saya matiin dulu Oh, dah. ada yang remote tuh. Oh itu ya, login failure. Tuh Matiin dah. lihatnya live. Baru juga berapa menit langsung ada yang Aduh. coba-coba masuk. Iya Saya kan? matiin juga dia misalnya kalau gitu. Iya. Oke ya, rekan-rekan sekalian udah saya share ini ya. Nah, itu kan login failure lewat mana sih dia? Oh, telnet matiin aja tuh. Telnet. Iya. Oh, kan? Nggak apa-apa. Oh, dia bakal nyoba-nyoba gitu. Waduh. Passwordnya harus yang susah ya. Gitu. Tapi Aman kalau sih Pak, terlalu ini soalnya cuman router-router tester doang, bukan router yang saya pakai, yang untuk ini ya operasional yang bukan di. operasional ya. Ya. Iyalah nggak apa-apa lah. Biar dia senang gitu ya. Iya. Aku bisa ngehack gitu ya. Ya udah, alhamdulillah. Iya, satu lagi sih sebenarnya tadi ini Oh yang di iya bawah ya. ini. Sebenarnya Oh kalau iya untuk ya. bawah ini kita bisa pakai port forwarding lagi sih dari router core-nya. Jadi di Oh ya. destinasi port ke, misalkan mau pakai port 81 nih, kita destinasikan Ya. ke sini gitu, bisa. Atau Oke. lewat Roman tuh lebih gampang. Oke, Kalau oke. misalkan kita mau nge-remote router di bawahnya pakai Roman bisa gitu. Roman agent. Berarti dari Winbox pakai Romon. Iya. Itu Mungkin coba sekalian biar orang nggak penasaran tuh Romon kayak mana itu binatang apa. Jadi misalkan ini nih router distribusinya nih. Oh ini ada request ya bahas Romon. Nah tuh. Pendek sih sebenarnya pembahasannya Pak, cuma sebegitu doang. Settingnya juga Ya maksudnya gini Romon nanti di kalau cuma begitu-gitu doang kan ada, cuma nanti digabungin dengan yang lain, misalkan boleh untuk boleh tuh. monitoring itu untuk akses, terus nanti kenapa ada Romonnya gitu loh, keuntungan Romon seperti apa, teknis Romonnya seperti apa. Nggak semua loh bisa pakai Romon, Iya. nggak semua serius. Jadi tergantung ini switch-nya.
Oke, Karena Romon itu boleh kan sih. nanti dia pakai ini apa kayak multicast gitu. Nah, itu kalau Iya. pakai switch-nya Ubiquiti itu diblok sama dia. Roman juga Pernah bisa pakai? dipakai di kalau untuk yang switch-nya belum sih. Cuman kalau ini kan kita bisa via tunnel juga tuh, Pak. Pakai L2TP. Jadi misalkan Ah, kita punya oh ya. router antar jaringan tuh, Ya, oh. pakai L2TP terus nanti kita bisa aktifin Romon gitu. Ya ya. Ya bisa juga nanti kita bahas Romon. Jadi gini, apa? Romon ya ya teknisnya lu tinggal centang, masukin apa gitu ya. Lihat? Jadi deh kan gitu ya. Nah, Tapi kan nanti apa ada kasus-kasus yang di mana Romon tuh diblok iya. gitu. Kayak tadi tuh ya. Saya dulu pakai apa Ubiquiti itu switchnya Ubiquiti itu apa? Dia nggak senang banget sama Roman gitu kayaknya. Iya. Di blok. Jadi ini kenapa sih Roman yang kagak mau nih kalau lewat switch ini kan gitu ya. Pas dicek-cek, wah dia ini gitu. Apa? Nggak mau. Oke begitu ya. Jadi Roman seperti itu. Terus kalau mau Oke connect bagus ya cukup bagus. Terima kasih banyak ini siapa Mas Mahar ya. Topik ya topik Roman. Jadi enaknya gini Roman itu enaknya adalah dia bisa ini koneksi layer 2 gitu ya. hmm. Jadi Kemudian MAC IP-nya address-nya belum juga naik. dia sendiri sih Pak, dia nggak bergantung sama MAC address-nya si fisikalnya sih kalau nggak salah. Oh ya, oke. Ya ya. Nah nanti kita bahas aja lah gitu ya. Boleh, boleh. Romon. Jadi kapan lagi ya? Mungkin Desember lah ya. Desember. Iya Desember. Kan November udah diplot semua tuh topiknya. Ya kan November. Ya, ya, Desember ya. masih kosong kan? Gitu. Desember sebelum tanggal 25 sih. Oh ya, mau liburan ya? Oh ada anu apa? Ada kegiatan. Kegiatan ya. Ya bisa lah itu. Diatur aja. Nah, Oke, bagi teman-teman ya, saya sudah share ya di grup chat ya. Bagi teman-teman yang mau apa ngisi feedback ya, kita minta apa kesediaannya untuk isi feedback ya, supaya webinar ini jadi lebih baik. Silakan ngisi apa tuliskan apa usulan di sana gitu, topik ya yang mau dibahas. Terus schedule ada di website ya, di jadwal, tinggal klik aja di sana. Terus Facebook juga ada, kita ada halaman slide akan taruh di slide share ya. Terus Discord ya, Discord tuh ada juga kita punya itu pakai bahasa Indonesia ya, karena kalau bahasa Inggris lihatnya enggak deh ya. Discord khusus bahasa Indonesia, recording nanti akan ada di YouTube ya. YouTube. Oke, seperti itu. Oh, di sini juga ada yang bahas lain ya. 5G, oke. 5G itu topik anu ya, topik lebar banget tuh ya. Itu kayak topik itu kayak bahas lautan. Lautan tuh gede banget. Apanya? Ya, 5G itu ya kayak gitu, Pak. Lautan Samudra Pasifik gitu. Ya itu masih gede juga gitu. Lebih spesifik apanya gitu. Oke, mungkin nanti kita cari ya. Kita carilah gitu ya. Oke, saya catat dulu deh ini apanya topiknya Romon, terus 5G ya. 5G terus apa? Engine X. Nginx. Oh, Engine X perasaan udah apa belum ya? Belum ya? Ya nggak apa-apa Nginx. lah kita ituin. Kita apa? Kita jadwalin gitu. Oke, begitu ya. Terima kasih banyak rekan-rekan ya, minta tolong feedbacknya. Terima kasih banyak juga untuk presenter hari ini, Mas Taufik. Ya, Ya, sama-sama. sebelum selesai kita foto dulu lah ya. Iya, Silakan boleh. buka kameranya masing-masing, kita foto dan ya habis itu kita selesai. Silakan rekan-rekan sekalian. Buka foto, buka kamera. Ya, oke, jempol. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Ya, satu lagi. Oh, ini ada yang baru buka. 1, 2, 3. Ya, Mak News. Sip. Baik rekan-rekan, sekali lagi terima kasih banyak ya sudah hadir di sini.
Mudah-mudahan webinarnya berguna ya. Detail tentang webinar itu nanti sudah saya infokan tadi ya, akan ada rekaman nanti diupload di YouTube, terus slide nanti ada di SlideShare, cari aja GLC Networks itu pasti ketemu lah gitu ya, asal jangan salah ngetik aja. Oke, baik, saya rasa cukup. Terima kasih banyak sekali lagi buat yang hadir, terima kasih banyak juga untuk presenter ya, dan kita nanti akan ketemu lagi di webinar berikutnya. Terima kasih sekali lagi dan selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam.